Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan metode-metode dakwah para wali songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Ia pertama berdakwah melalui bidang perdagangan supaya masyarakat tidak kaget dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani, yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun surau di kediamannya di Desa Sawo yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan pondok pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel melakukan dakwah di Jawa dengan metode Moh Limo atau 5 dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah Muhammad yang tidak berjudi, Muhammad tidak mabuk, Muhammad yang tidak mencuri, Muhammadan tidak candu, dan yang terakhir adalah Muhammadan tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang ialah seorang pendakwah Islam. Ia menggunakan pendekatan di bidang sastra dan seni, sehingga ia dijuluki seniman. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwah di Jawa. Ia mahir memainkan alat musik, sehingga banyak masyarakat yang senang dan menjadikan media dakwahnya. Yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali songo yang terkenal karena dakwahnya yang unik dan efisien di Jawa. Nama aslinya adalah Raden Kasim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel. Pada saat berdakwah, ia menggunakan strategi budaya tembang Macapat dan budaya tradisional. Ia juga menggunakan kegiatan sosial seperti menyantuni anak yatim piatu dan orang sakit. Ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Kudus. Ia memperkenalkan agama Islam melalui alat-alat pertukangan seperti kerajinan emas, keris, dan yang lain sebagainya sebagai sarana dakwahnya. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku menggunakan pendidikan dan kebudayaan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau merupakan murid Sunan Ampel yang memulai dakwahnya di wilayah Gresik. Sunan Giri menggunakan pendidikan yang terbuka ke masyarakat seperti menciptakan permainan tradisional anak-anak seperti gelungan, jemuran, dan gendigreng. 7. Sunan Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalam, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Raden Syahid. Dakwah Raden Syahid dimulai di kota Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Syahid kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya sebagai guru dakwah yang ada di tanah Jawa. Sunan Muria berdakwah dengan cara halus. Cara tersebut digunakannya dalam menyebarkan agama Islam di Gunung Muria. Sunan Muria juga berdakwah menggunakan gamelan dan wayang. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau yang lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin dan Syarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati memanfaatkan akulturasi budaya sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Contohnya adalah penggunaan gamelan sekaten sebagai media untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Sunan Gunung Jati sering memainkan gamelan sekaten pada acara keramaian seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih telah menonton dan maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum